Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Zulanta Nugroho, NIM 188115. Saya angkatan 2018. Saya kelas 2019C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PJOK yang diampu oleh Bapak Pugu Satya Hasmara. Oke, perencanaan pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau biasanya disebut dengan suatu rencana yang bermakna, sebuah dokumen yang diambil dari hasil kegiatan. Adapun pengertian lain dari perencanaan adalah rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antara berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pengajaran, diantaranya mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pengajaran. Unsur atau komponen pengajaran yang dimaksud adalah kemana pengajaran tersebut akan diarahkan, apa yang harus dibahas dalam proses pengajaran, bagaimana cara melakukan, dan bagaimana pula mengetahui berhasil tidaknya proses pengajaran tersebut. Oleh karena itu, ada 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, sumber daya yang didapat harus mendukung. Yang keempat, implementasi setiap keputusan. Adapun pentingnya perencanaan pembelajaran bagi orang yang profesional, merencanakan segala sesuatu merupakan syarat mutlak baginya, karena dengan merencanakan suatu pekerjaan dengan matang maka hasilnya akan bagus. Mengapa perencanaan pembelajaran penting untuk suatu pembelajaran? Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pembelajaran adalah suatu proses yang bertujuan. Misalnya seorang guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menganalisa kasus atau masalah, maka proses menganalisa kasus itu bertujuan, di mana semakin kompleks suatu tujuan maka semakin rumit pula perencanaan dan pembelajaran, sehingga diperlukannya kematangan dalam membuat perencanaan dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran adalah sistem kerjasama antara guru dengan murid. Guru sebagai pengelola, sedangkan siswa sebagai dikelola. Keduanya harus kerjasama karena saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian guru harus merencanakan karena dirinya adalah pengelola pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang artinya setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu agar membentuk perilaku yang baik khususnya terhadap siswa. Yang keempat, proses pembelajaran akan efektif jika memanfaatkan sumber daya. Banyak kita jumpai guru yang tidak memakai atau memanfaatkan sumber daya, misalnya LCD, proyektor, dan sebagainya, sehingga pembelajaran mencapai monoton atau membosankan. Untuk itu perlu perencanaan yang matang dalam pemanfaatan sumber daya agar mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran, dalam sebuah usaha pasti ada hasil, sama halnya untuk mencapai hasil yang optimal maka ada perencanaan yang matang. Dalam demikian, ada beberapa manfaat yang biasa kita ambil dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dengan perencanaan yang matang akan mencapai tujuan yang dicapai. Jadi seorang guru bisa terhindar dari hasil yang bersifat untung-untungan, maksudnya dengan hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, sebagai pemecah masalah, dengan rencana yang baik maka akan bisa memprediksi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi siswa dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber belajar secara tepat. Yang keempat, perencanaan akan membuat sistem pembelajaran menjadi sistematis. Maksudnya pembelajaran akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Ya, itu tadi penjelasan tentang apa yang saya dapat dari perencanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.